Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliadi Rahmawati, NIM 210301211 dari kelas 4E Pagi, Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menganalisis suatu bisnis e-commerce terkait dengan Electronic City. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari perusahaan tersebut. Jadi PT Electronica City ini tuh adalah salah satu dari pelopor perusahaan retail produk elektronik modern di Indonesia. Nah, perusahaan ini tuh pertama kali berdiri pada tahun 2001 dan membuka tokonya di daerah Sudirman Central Business District, Jakarta. Nah, lalu mereka itu memperluas jaringan tokonya di luar Jabodetabek, yakni pada tahun 2004 mereka membuka toko di daerah Denpasar, Bali, dan juga membuka toko di daerah Medan, Sumatera Utara pada tahun 2007. Nah, Electronic City ini resmi menjadi perusahaan terbuka pada tanggal 3 Juli 2013 dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ECCI. Nah, pada bulan Desember 2021, Electronic City ini telah mengoperasikan 62 toko yang tersebar di beberapa kota besar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan ini tuh mengoperasikan 62 toko, tetapi dengan karakteristik yang pertama itu target marketnya itu konsumen kelas menengah ke atas. Yang kedua, tampilan tokonya itu menyajikan produk menggunakan konsep bernuansa biru. Yang ketiga, umumnya luas tokonya itu sekitar 300 meter persegi sampai 4000 meter persegi. Nah, Electronic City ini tuh mempunyai dua bidang usaha, di mana yang pertama adalah penjualan elektronik dan juga layanan purna jual, di mana penjualan elektronik ini tuh mencangkup seperti penjualan televisi, kulkas, terus mesin cuci, telepon elektronik, telepon seluler, dan lain-lain. Sedangkan layanan purna jual ini tuh mereka itu memberikan atau pusat perbaikan dan layanan pelanggan yang siap untuk membantu para customer yang beli lalu kesusahan dalam memakai suatu produknya itu tadi. Nah, sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah B2C dan O2O, di mana yang B2C itu target mereka itu individual. Jadi kayak mereka itu kan membeli mandiri ya. Jadi itu kayak saya adalah seorang mahasiswa. Saya membeli produk dari Electronic City itu. Berarti saya ini termasuk perusahaan itu kepada saya termasuk B2C, yaitu bisnis ke customer. Sedangkan O2O itu maksudnya apa? Online to offline atau offline to offline, di mana sistem perusahaan ini tuh berkaitan dengan aktivitas pembelian produk melalui toko, baik itu online maupun offline. Nah, jenis apa saja sih jenis produk atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan ini tuh? Jadi Electronic City ini menyediakan berbagai jenis produk dalam perusahaannya ini. Jadi mereka itu menyediakan televisi. Jadi televisi ini ada macamnya, seperti
LCD, terus LED, Smart TV, dan sebagainya. Yang kedua ada peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, microwave, AC, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perangkat komputer seperti komputer meja, laptop, tablet, printer, dan sebagainya. Yang keempat ada telepon seluler, yang kelima ada kamera, yang keenam ada peralatan audio seperti speaker, handphone, earphone, dan lain sebagainya. Dan ketujuh itu perangkat elektronik lainnya. Nah, di sini itu Electronic City itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Electronic City itu yang pertama produk elektroniknya lengkap, yang kedua ketersediaan barang terbaru, yang ketiga jaminan kualitas, dan yang terakhir ada layanan pelanggan yang baik. Jadi yang pertama produk elektronik lengkap. Jadi maksudnya itu model elektronik atau model terbaru dari produknya itu selalu ada dan lengkap kalau dicari. Kalau misalnya saya mau mencari tablet yang ukurannya 30 cm, itu pasti mereka menjual dengan berbagai aneka jenis dan juga merek gitu. Nah, yang kedua yaitu kekurangan Electronic City sendiri. Yang pertama itu harganya itu lebih tinggi. Jadi kayak misalnya kita yang harusnya membeli di tokonya langsung atau toko lain itu harganya 60.000. Nah, di Electronic City ini bisa jadi menjadi 65.000. Yang kedua yaitu keterbatasan lokasi. Jadi lokasinya ini belum tersebar luas untuk toko offline-nya, tapi kita bisa melakukan melalui toko online-nya yang tersedia pada link website-nya dan juga bisa melalui aplikasi Eci by Electronic City itu. Selanjutnya yang ketiga ada keterbatasan pemilihan produk. Jadi kayak terbatas banget gitu loh. Pilihan produknya itu emang lengkap, cuma tidak banyak pilihannya. Baik entah itu warnanya, entah itu modelnya itu cuma satu atau bagaimana gitu. Nah, selanjutnya dari segmen pasar sendiri. Jadi segmen pasar dari Electronic City ini tuh ada 4. Yang pertama ada customer umum, di mana customer umum itu terkait misalnya itu dari keluarga, dari individu, dari mahasiswa, dari orang tua, dan sebagainya. Kalau selanjutnya yaitu bisnis atau perusahaan, di mana bisnis atau perusahaan ini maksudnya itu kayak misalnya itu perusahaan kan pasti butuh kayak laptop, kayak printer. Nah, itu mereka itu pasti membeli, bisa jadi membeli di Electronic City ini. Yang ketiga pendidikan atau dan institusi pemerintah, di mana pemerintah juga kan pasti butuh kayak entah itu komputer, laptop, dan sebagainya. Itu yang terakhir ada teknologi dan hobi. Jadi sekian dari analisa bisnis e-commerce pada Electronic City ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.